Perkenalkan, nama saya Boyke dan Filtranda dengan NIM 223020503160. Di sini saya akan mempresentasikan ER kami. Di sini ada PowerRank dengan atribut. Di dalamnya ada PowerRank ID, power nama depan, power nama belakang, power nomor telepon, PowerRank jalan, PowerRank kota, serta PowerRank kode pos. Selanjutnya ada hewan peliharaan. Atribut di dalamnya itu ada hewan PID, hewan penama, hewan petanggal tahun lahir, serta hewan pejenis. Relasi antara PowerRank dan hewan peliharaan ini yaitu satu hewan peliharaan bisa memiliki satu PowerRank bisa memiliki satu atau banyak hewan peliharaan. Selanjutnya ada dokter hewan, di mana atributnya ada dokter ID, dokter nama, dokter nomor telepon, serta dokter tanggal mulai kerja. Di sini ada dok spesialis, di mana atributnya ada spesialis ID dan spesialis bidang. Relasi antara keduanya yaitu satu hingga banyak dokter hewan hanya bisa memiliki satu spesialis. Selanjutnya ada klinik, di mana atributnya ada klinik ID, klinik nama, klinik alamat, serta klinik nomor telepon. Relasi antara dokter hewan dan klinik yaitu satu atau banyak dokter hewan bisa bekerja di satu atau banyak klinik. Selanjutnya ada obat, di mana atribut obat ini ada obat ID, obat nama, obat harga, serta petunjuk penggunaan. Selanjutnya ada resep, di mana atributnya ada resep ID, kunjungan ID, serta obat ID. Relasi antara kedua entitas ini yaitu di mana satu resep bisa memiliki satu atau banyak obat. Selanjutnya ada layanan, di mana atributnya ada layanan ID, kunjungan ID, layanan nama, serta layanan harga. Selanjutnya ada transaksi, di mana atributnya ada transaksi ID, kunjungan ID, serta total biaya. Selanjutnya ada detail kunjungan, di mana atributnya ada kunjungan ID, kunjungan ID, diagnosa, tindakan, status, serta tanggal berkunjung. Selanjutnya terakhir ini ada kunjungan, di mana atributnya ada kunjungan ID, hewan PID, dokter ID, klinik ID, serta keterangan. Oke, untuk relasinya ke detail kunjungan dulu ya. Satu kunjungan bisa memiliki satu hingga banyak detail kunjungan setiap satu kunjungannya. Sedangkan untuk ke klinik, di mana satu klinik bisa melayani satu hingga banyak kunjungan. Untuk ke resep, kunjungan ke resep, di mana setiap kunjungan bisa menerima 0 hingga banyak resep sekaligus. Kenapa ini 0? Karena di kunjungan ke dokter hewan itu bisa nggak dapat resep ya, dia mungkin bisa ke layanan. Selanjutnya ke layanan, di mana dia menerima layanan, di mana satu kunjungan ini bisa menerima 0 hingga 1. Contohnya kenapa ini cuma 1, misalkan dia hanya suntik, jadi dia cuma suntik aja. Kenapa 0? Bisa juga dia nggak memberi layanan tapi hanya ingin obat. Oke. Selanjutnya ada detail kunjungan, di mana di detail kunjungan ini sudah ya, ini udah deh, tapi jelasin lagi aja, mana satu kunjungan ini bisa memiliki satu hingga banyak detail kunjungan. Kenapa banyak? Karena detail kunjungan ini dia nulis ya, misalkan dokter ini bisa nulis misalkan dia ingin rawat lanjutan, misalkan seperti itu. Jadi dia bisa memiliki banyak detail kunjungan. Setelah itu untuk transaksi, di mana satu kunjungan hanya perlu membayar satu transaksi saja. Untuk hewan peliharaan ini udah apa belum ya? Kalau belum
Saya jelaskan lagi, di mana satu kunjungan ini, hewan satu atau banyak peliharaan bisa melakukan satu kunjungan saja. Kenapa satu kunjungan saja? Mungkin kalau misalkan dia ada kunjungan lainnya, dia akan melakukan pada besok harinya atau waktu lainnya, seperti itu. Uh, Sepertinya udah semua saya jelaskan. Ya, sudah semua saya jelaskan. Oh, dokter hewan ya. Oke, dokter hewan kayaknya belum deh. Saya jelaskan lagi. Kalau misalkan sudah, saya akan jelaskan lagi. Dimana satu dokter hewan bisa menangani 0 hingga banyak kunjungan. Karena kenapa 0? Karena bisa jadi di klinik nggak ada pasien ya, dan banyak, bisa juga dia seperti ada satu atau banyak pasien, banyak hewan yang berkunjung ke klinik. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan ER kami, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Febriani Oria. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses normalisasi dilakukan pada data kepemilikan hewan hingga mencapai bentuk Third Normal Form atau 3NF. Normalisasi sendiri adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Dari data sebelumnya, untuk bagian tahap 1 dilakukan UNF atau Unnormalized Form. Tahap pertama adalah UNF atau bentuk tidak ternormalisasi. Di tahap ini, data masih dalam satu tabel besar tanpa struktur yang jelas. Kita memiliki data pemilik hewan peliharaan atau feron yang mencakupi informasi seperti nama, alamat, dokter hewan, dan daftar hewan peliharaan mereka. Namun dalam satu baris data bisa terdapat beberapa hewan yang dimiliki oleh satu pemilik yang menyebabkan data menjadi tidak terstruktur. Contohnya pada data berikut, Maria memiliki 2 hewan yaitu Princess dan Donut, tetapi informasi dicatat dalam satu baris. Ini menyebabkan data duplikasi dan sulit diproses. Maka dilakukanlah tahap kedua yaitu First Normal Form atau bagian 1 NF. Pada bagian 1 NF ini kita memastikan bahwa setiap kolom hanya berisi satu nilai per baris dan tidak ada kelompok data yang berulang. Solusi yang dilakukan pada tahap ini yaitu kita memisahkan data hewan ke dalam tabel baru, yaitu tabel pet. Setiap hewan memiliki ID unik dan dikaitkan dengan ID pemilik. Untuk tabel parent hanya menyimpan informasi tentang pemilik, sedangkan tabel pet menyimpan informasi peliharaan. Hasilnya data lebih terstruktur dan tidak ada lagi multi-value attributed. Namun masih ada redundansi dari data karena informasi dokter hewan masih tersimpan berulang di setiap baris pemilik. Kemudian dilakukanlah tahap ketiga yaitu Second Normal Form atau 2NF. Tahap 2NF sendiri memastikan bahwa tidak ada ketergantungan parsial pada primary key. Di sini diambil solusi yaitu kita memisahkan informasi dokter hewan ke dalam tabel pet. Karena dokter hewan tidak bergantung pada pemilik hewan. Untuk tabel sendiri, variant sendiri sekarang hanya berisi informasi pemilik. Kemudian tabel pet tetap menyimpan informasi hewan, tetapi referensi dokter hewan tidak lagi berulang. Tabel pet dibuat untuk menyimpan data dokter hewan secara unik. Dengan cara ini redundansi berkurang dan data lebih mudah dikelola. Untuk tahap terakhir yaitu Third Normal Form bagian 3NF, pada tahap ini kita memastikan bahwa tidak ada transitive dependency, yaitu satu atribut tidak bergantung pada atribut non-primary key lainnya. Dalam kasus ini, setelah dipisahkan dalam 2NF, tidak ada lagi dependensi transitif.
Semua atribut sudah bergantung langsung pada primary key di setiap tabelnya. Artinya struktur database kita sudah optimal dan siap digunakan. Dengan normalisasi ini kita telah melakukan penghilangan data berulang, kemudian memastikan data lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi penyimpanan, dan memudahkan pemrosesan manipulasi data. Demikian proses normalisasi data kepemilikan hewan dari UNF hingga 3NF. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Wiraju Doyono dengan NIM 223030503210. Di sini saya akan melanjutkan bagian normalisasi yang kedua, yaitu yang kwitansi kunjungan. Di sini untuk bentuk UNF dari kwitansi kunjungan, yaitu yang di sini ada receipt yang berisi pet ID, pet name, vet ID, vet name, service timestamp, service code, service dash, service cost, mat code, mat name, mat HT, mat price, service total cost, dan service payment method. Nah, untuk bentuk tabel dari receipt ini seperti ini untuk bentuk UNF-nya. Lalu untuk bentuk 1NF-nya, di sini kita memecah repeating group menjadi 3 tabel dan juga menentukan primary key-nya atau key-nya. Nah, di sini untuk bentuk 1NF di sini ada 3 tabel, yaitu yang pertama receipt. Nah, di sini pet ID dan vet ID, lalu ada timestamp di sini akan menjadi primary key-nya. Lalu untuk isinya ada pet ID, pet name, vet ID, vet name, service timestamp, service total cost, dan service payment method. Lalu untuk yang kedua, di sini ada table service. Di sini berisi service code, pet ID, vet ID, dan service timestamp, service dash, dan service cost. Nah, di sini untuk primary key-nya ada service code. Nah, untuk pet ID, vet ID, dan service timestamp ini primary key yang mengacu ke table receipt. Lalu untuk di tabel receipt, di sini memiliki mat code sebagai primary key. Lalu pet ID, vet ID, dan service timestamp di sini akan mengacu ke tabel receipt sebagai foreign key. Nah, di sini untuk isinya, untuk atributnya di sini mat code, pet ID, vet ID, service timestamp, mat name, mat kitty, dan mat price. Nah, untuk bentuk tabelnya bisa dilihat seperti berikut. Lalu untuk bagian 2NF-nya di sini untuk memecah partial dependency. Nah, di sini dipecah menjadi 7 tabel. Nah, di sini ada sama yang tadi tabel receipt. Di sini berisi pet ID, vet ID, dan service timestamp sebagai primary key. Lalu ada atribut service total, cost, dan service payment method. Lalu di service di sini berisi service code, pet ID, vet ID, dan service timestamp yang untuk mengacu waktu kapan si hewan mendapatkan layanannya. Lalu ada resep. Di sini dipecah menjadi menjadi ada table medicine yang mengacu ke tabel resep. Nah, di sini untuk resep memiliki
atribut metcode, pet ID, vet ID, service timestamp, dan medqt. Lalu ada tabel veterinarian. Nah, ini untuk menyimpan nama dokter. Nah, di sini untuk atributnya ada vet ID dan vet name. Lalu ada table pet yang berisi pet ID dan pet name. Lalu untuk medicine, di sini untuk menyimpan nama obat dan harganya. Di sini berisi medcode sebagai primary key, lalu ada medname dan medprice. Lalu ada service list, pecahan dari tabel service. Nah, di sini primary key-nya yaitu service code, lalu ada atributnya service desk dan service cost. Untuk bentuk tabel dari entity-entity tersebut bisa lihat akan menjadi seperti ini. Nah, lalu untuk 3NF-nya karena tidak memiliki transitive dependency, maka tidak ada 3NF. Lalu kita masuk ke final relation dengan atribut sintesis. Nah, di sini yang pertama ada table PowRan. Di sini table PowRan berisi PowID, PowFrontName, PowLastName, PowStreet, PowCity, dan PowPostal Code. Di sini primary key-nya yaitu PowID. Lalu yang kedua ada table pet. Di sini memiliki pet ID, PowID, pet gender, pet name, pet type, pet birth date, dan pet life state. Primary key-nya yaitu pet ID. Lalu foreign key-nya yaitu PowID yang mengacu ke tabel PowRan. Lalu yang ketiga ada tabel veterinarian, yaitu yang berisi vet ID dan vet name, yang dimana primary key-nya itu vet ID. Yang keempat ada table medicine yang berisi medcode, medname, dan medprice. Primary key-nya yaitu medcode. Lalu ada table receipt yang berisi medcode, pet ID, vet ID, service timestamp, dan medqt. Primary key-nya yaitu medcode, pet ID, vet ID, dan service timestamp. Nah, medcode ini referensinya ke table medicine. Lalu untuk pet ID, vet ID, dan service timestamp mengacu ke tabel resep. Lalu ada tabel service list yang berisi service code, service description, dan service cost. Primary key-nya yaitu service code. Yang ketujuh yaitu ada tabel service yang berisi service code, pet ID, vet ID, dan service timestamp. Di sini primary key-nya itu semua service code, pet ID, vet ID, dan service timestamp. Nah, untuk foreign key-nya yaitu service code yang mengacu ke tabel service list. Lalu pet ID, vet ID, dan service timestamp mengacu ke tabel receipt atau kwitansi. Lalu yang terakhir yaitu ada tabel receipt atau tabel kwitansi. Di sini berisi pet ID, vet ID, service timestamp, lalu service total cost, service dan service payment method. Di sini primary key-nya yaitu pet ID, vet ID, dan service timestamp. Foreign key-nya yaitu pet ID yang mengacu ke table pet dan vet ID yang mengacu ke table veterinarian. Sekian saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Saya Budi Bulansyah Madrisna dengan NIM 2230503051. Di sini saya akan meneruskan penjelasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang jenis Di sini kita akan menjelaskan tentang lingkungan basis data yang dibutuhkan untuk sistem manajemen sahabat satwa. Di sini terdapat 5 poin utama yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah jenis database manajemen sistem. Di sini kami memilih MySQL. Kenapa kami memilih MySQL? Ada 3 poin utama. Yang pertama, MySQL merupakan sistem basis data open source yang telah terbukti stabil dan juga andal untuk aplikasi skala kecil dan juga menengah. Kemudian, fiturnya lengkap, mendukung transaksi ACID, storage prosedur, trigger, indexing, dan juga replikasi. Kemudian, yang ketiga, komunitas yang besar. Kemudian yang ketiga, komunitas yang besar. Banyaknya dokumentasi dan juga dukungan dari komunitas sehingga mempermudah troubleshooting dan juga pengembangan kelanjutan. Poin yang kedua yaitu justifikasi pemilihan DBMS. Ada 4 poin, yaitu fitur, skalabilitas, keamanan, dan juga dukungan tools. Yang pertama ada fitur, mendukung query kompleks, integritas data, dan juga mekanisme backup dan restore. Yang kedua, dukungan untuk foreign key yang menjaga hubungan antar tabel. Yang kedua adalah skalabilitas, mudah di-scale secara vertikal. Kita mengupgrade hardware. Apa sih anjing? Poin kedua adalah skalabilitas, yaitu mempermudah. Yang kedua adalah skalabilitas, yaitu mudah di-scale secara vertikal, seperti upgrade hardware atau horizontal. Poin kedua adalah skalabilitas, yaitu mudah di-scale secara vertikal atau di-upgrade hardware-nya, atau horizontal replikasi atau clustering untuk memenuhi peningkatan beban aplikasi. Kemudian keamanan, menyediakan fitur enkripsi manajemen yang diakses secara granular dan juga audit login sehingga data klinik dan juga informasi pelanggan tetap aman. Kemudian dukungan tools. Terdapat beberapa dukungan tools seperti MySQL Workspace, HeyDSQL, dan juga dbeaver yang mendukung pengelolaan data, pemodelan, dan juga visualisasi skema database. Kemudian poin ketiga, yaitu struktur penyimpanan data. Di sini struktur penyimpanan datanya adalah relasional, yaitu skema database yang dirancang untuk model relasional. Data disimpan dalam tabel dengan relasi yang jelas, sehingga memungkinkan integritas referensial dan juga query join yang efisien. Kemudian poin yang keempat adalah infrastruktur server. Di sini kami menggunakan cloud base yang memiliki keunggulan. Yang pertama, skalabilitas tinggi, manajemen mudah, dan juga ketersediaan yang tinggi. Poin yang terakhir adalah tools manajemen database. Terdapat beberapa tools yang dapat kita gunakan, yaitu MySQL Workspace, di mana tools ini digunakan untuk desain skema database, reverse engineering, menghasilkan diagram ERD, dan juga penulisan query. Kemudian ada HeyDSQL atau DB server atau dbeaver. Kemudian yang kedua ada HeyDSQL atau dbeaver, yaitu sebagai alternatif ringan untuk mengelola data dan juga monitoring database. Baik, perkenalkan nama saya Luni Kojama dengan NIM 2230 1050 3029. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian uji coba koneksi database, yaitu pada bagian query. Nah, di sini sudah tertera untuk query yang akan saya masukkan, tapi saya akan mengambil contoh untuk memasukkannya dalam tabel klinik. Di sini ada query insert untuk yang pertama. Query insert sendiri adalah untuk menambahkan data baru ke tabel. Jadi kita akan coba run query-nya dulu. Oke, kita akan cek dulu di phpMyAdmin. Kita refresh. Nah, di sini untuk hasil insertnya sudah terlihat, yaitu ada klinik ID 8 dengan klinik nama sahabat satwa 3. Lalu kita akan coba query berikutnya, yaitu
query update. Query update sendiri untuk memperbarui data yang sudah ada. Jadi kita akan coba perbarui data pada sahabat satwa 3. Kita akan ubah namanya ya. Nah, kita akan coba. Jadi sudah kita inputkan query-nya, kita akan coba cek apakah sudah berubah. Nah, sini sahabat satwa 3 sudah berubah menjadi sahabat satwa 4 dengan query update. Lalu untuk yang terakhir kita akan mencoba query delete, yaitu untuk menghapus data dari tabel. Jadi kita akan menghapus sahabat satwa 4. Kita kembali ke the beaver, lalu kita akan jalankan query delete. Kita cek lagi. Nah, untuk sahabat satwa 4 tadi sudah dihapus melalui query delete. Jadi itulah query insert, update, dan delete yang saya coba pada satu tabel saja, yaitu tabel klinik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.